Baik, kami lanjutkan lagi MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Pertanyaan saya tadi sehubungan dengan kalimat terakhir Pak Mario mengatakan kebesaran hati, Pak Mario. Berarti kita harus memiliki hati yang besar. Salah satu cara memperbesar hati adalah dengan ikhlas dibesarkan. Ikhlas dibesarkan. Derita bisa membuat hati menjadi besar. Bagaimana caranya Pak, agar derita itu bukan malah merusak hati, tapi memperbesar hati? Mohon bantuannya. Oh, ini super sekali. Oke. Siapa yang lebih pandai daripada Mario Balotelli? Ya. Siapa? Oke, pemain bola yang hebat-hebat yang Anda kenal. Messi, Ronaldo, Schumacher, Bambang Pamungkas. Ih, Bambang Pamungkas. Siapa lagi? Itu orang mana? Madiun. Oh ya, oke. Sekarang, yang lebih pandai dari itu semua siapa? Yang paling hebat, yang lebih pandai dari itu semua. Ini paling pandai. Komentarnya itu loh. Penonton paling pandai. Saya ingin Anda terima konsep ini, lalu saya tunjukkan kesadaran yang indah mengenai ini. Oke? Anda terima ya bahwa penonton lebih pandai dari yang main. Good. Jadilah penonton bagi kehidupan Anda sendiri. Jadi Anda yang menderita, visikan diri Anda keluar, melihat diri Anda yang sedang menderita. Di situ Anda akan malu kalau melihat dia meratap, merengek seperti tidak punya tulang punggung. Anda lihat, lalu nanti Anda bisa bicara, come on Mario, dan itu yang saya katakan ke diri sendiri. Mario, your sadness itu, kesedihan itu, semakin membuatmu tidak menarik. Semakin membuatmu lemah, jauh dari kenyataan kehidupan yang agresif, yang dinamis, dan produktif. Come on, man. Ayo, penonton kan pinter toh? Good, jadilah penonton bagi kehidupan Anda sendiri. Keluarlah, belajarlah untuk melihat diri sendiri dari luar. So, kalau penonton itu lebih hebat dari yang main, kenapa Anda tidak menjadi penonton yang memberikan komentar bagus bagi Anda yang sedang main? Itu. Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya. Baik, selanjutnya akan saya berikan kesempatan untuk Anda bertanya. Penanya kita yang berikutnya adalah, ya silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Nama saya Bima, saya dari Cirebon. Dari Cirebon. Yang ingin saya tanyakan adalah, di dalam kehidupan kita ini, kita akan menemukan banyak masalah, banyak hambatan, banyak siksaan. Dan terkadang kita berpikir bahwa kita tidak boleh berhenti dulu dari ini. Kita harus keep struggling, kita harus bertahan, jadi lanjut terus. Kemudian terkadang juga kita berpikir, ini tidak baik untuk saya. Jadi I have to move on. Ya. Tapi terkadang kebanyakan dari kita itu masih belum mengerti tanda-tanda dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Apakah kita ini harus move on atau harus keep struggling? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mengenali tanda-tanda dari Tuhan itu. Terlebih lagi apabila kita ingin move on dari sebuah kebaikan, agar bisa move up menuju kebaikan yang lebih besar lagi. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau kita berdoa dan Tuhan menjawab ya, mudah sekali ya. Tuhan berikanlah aku rejeki besar mendadak. Tahu-tahu ada kiriman wesel besar. Dijawab ya. Kalau tidak, apakah mudah mengenalinya? Minta Tuhan, mudahkanlah rezekiku. Sudah berapa lama Anda berdoa seperti itu? Sudah lama. Good. Itu tidak atau belum? Itu dia. Ini loh Pak, yang sulit dalam kehidupan itu bukan ya. Membedakan tidak atau belum. Tuhanku, apakah aku teruskan di karir ini? Ayo. Ya atau tidak atau belum. Yang sulit itu mengenali beda antara tidak atau belum. Itu sebabnya anjurannya adalah
Pilih, putuskan, lalu minta perlindungan. Pilih, putuskan, minta perlindungan. Jangan minta Tuhan melakukan yang sebetulnya bisa Anda lakukan. Kebanyakan di antara kita menunggu perubahan hidup karena Tuhan belum melakukan yang bisa kita lakukan. Yaitu memilih melakukan, memutuskan dengan ikhlas, lalu menerima dampaknya. Kalau tidak boleh, saya akan tahu. Kalau boleh, saya akan tahu. See? Jadi kalau begitu, success is in the doing, not in the hoping. Bukan pada harapannya, tetapi pada pelaksanaannya. Karena bukti terbaik bahwa Anda berdoa adalah Anda bertindak. Itu. Super sekali Pak Mario. Bukti terbaik kalau berdoa. Bukti terbaik bahwa Anda berdoa adalah Anda bertindak. Bertindak, super sekali. Pertanyaan selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Risto dari Solo. Salam super Pak Mario Salam Teguh. super dari Salam Solo. Yang saya akan tanyakan adalah ketika kita dihadapkan untuk dua pilihan dan kita memilih yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, tapi di tengah jalan kita tidak mendapatkan suatu keikhlasan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus kembali ke pilihan yang sebelumnya atau tetap melanjutkan ke pilihan yang sudah dijalankan tetapi tidak dengan kebesaran hati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ini contoh. 3 tahun yang lalu mungkin saya pernah contohkan ini. Zeppelin itu kalau parkir harus ditarik oleh kira-kira 200 orang talinya untuk dicantolkan di mooring anchor. Ini. Nah, waktu berangkat itu harus ditarik turun lalu dilepaskan. Kadang-kadang ada orang yang masih pegangan waktu Zeppelinnya naik. Ada yang loncat waktu 3 meter, ada yang loncat waktu 8 meter, tapi ada yang bertahan sampai 120 meter. Dan ada videonya. Menyedihkan sekali melihat orang-orang yang tidak bisa let go. Yang bergantung pada sesuatu yang harusnya dia cut loss. Kalau ke atas kita nggak bisa bilang move on. Tetapi kalau jalan memang kita move on. Tapi keputusannya adalah tidak tegas meninggalkan sesuatu yang harus dilepaskan. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan yang melengkapi kekurangan kita, lepaskan yang tidak baik, walaupun sulit. Karena kesulitan dalam melepaskan sesuatu sebagian besar bukan karena yang mau dilepaskan baik, bukan. Tapi karena kita telah terbiasa dengan itu. Orang-orang yang tidak cocok, tidak bisa berpisah karena tidak punya teman bertengkar. Perhatikan itu. Hanya karena biasa ada dia. Biasa kelihatan sama-sama dia. Orang sudah komentar, ini loh calon anak menantuku. Coba, sudah terlanjur dikenalkan begitu? Lalu tidak mau berpisah kalau dia pengkhianat cinta? Ingat contoh Zeppelin. Loncatlah waktu 3 meter daripada terpaksa jatuh setelah 120 meter. Itu. Super sekali jawabannya Pak Mario. Baik, sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengikuti polling yang sudah kami siapkan. Mohon diambil alat polling Anda. Silakan. Tentukan 1 dari 3 pilihan yang ada. Pollingnya adalah ini. Mengapakah Anda orang yang sumo alias susah move on? Yang A, lebih suka meratapi diri sebagai korban daripada bangkit untuk menjadi lebih baik. Yang B, menganggap masa lalu lebih baik daripada masa depan. Yang C, tidak melihat kesalahan sebagai pelajaran untuk naik kelas. Super. A, B, atau C, silakan Anda pikirkan sebentar dan tentukan jawabannya sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Saya boleh minta tepuk tangan untuk Anda yang sudah menjawab. Terima kasih. Jawaban lain bisa Anda lakukan di mtgwpol.com. Kami akan segera kembali, pastikan Anda tidak kemana-mana, dan juga jangan lupa saya ingatkan kepada Anda bahwa Anda bisa memaksimalkan kemampuan dari smartphone Anda kalau Anda menggunakan Indosat Mentari. Karena dengan Indosat Mentari, Anda bisa mendapatkan free 12 bulan unlimited WhatsApp. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh
Golden Ways. Jangan salah mengerti, orang-orang sumo itu tegas sekali memfinalkan hidupnya sebagai menderita selamanya. Pak Mario kalau jadi saya bisa sukses nggak? Bayangkan.